Oke, aku ini ya guys, modeling. Ini untuk modeling bangunan di atap, tapi hanya modeling ya. Untuk dimensi-dimensinya mungkin masih belum tepat, tapi aku buat videonya dulu biar bisa belajar. Ini ke file ya, biasa file create new model, use built-in setting, kita pilih yang metric SI sama United States. Terus ininya 11, gridnya 11 ke X, 7 yang Y sama jaraknya 4 meter 4 meter. Number of stories, lantainya 15 lantai, 4 meter 4 meter semua. Oke. Oke. Ya, ini uh, plannya, terus define material, kita buat material baru, concrete, standarnya user. Ini beton vaksin C 29,5 MPa, 24.000, terus 4700 kalikan SGRT 29,05. Sini kita klik itu di material property data 29,05, dimasukkan untuk specified FC aksennya. Oke, udah. Terus kita add new lagi yang sekarang untuk tulangan. Ini yang untuk modelan ini untuk gedung beton, untuk bang baja nanti tambahkan sendiri bajanya steel ini. Pak yang di video ini nggak usah, langsung ke rebar tulangannya. Ini untuk tulangan lenturnya, untuk namanya nanti menyesuaikan ya guys ya. Terus electricity-nya 200.000. Terus kita klik lagi material property design-nya. Nah, ini di FY-nya 420, FU-nya 1,5 kali 420. Sebenarnya ada di SNI 1,1 kalikan untuk FYE, 1,1 kalikan 420. Ini 1,5 kali 462 kalikan FYE untuk FUI-nya. Oke. Terus kita untuk yang tulangan yang apa namanya, gesernya ya. Oke, untuknya itu 280. Ini diganti. FY-nya sama 280, satu sama 1,5, 1,1, 1,5 kalikan FYE untuk FO-nya. Oke. Oke, udah, langsung kita ke define section frame. Ini bisa dihapus dulu. Ini delete multiple properties, terus kita dipilih-pilih aja. Terus kita add new lagi buat yang di pemodelan kita. Ini untuk beton, pilihan kotak. Ini dimensinya, ini masih preliminary ya guys. Ini dia dapat dari hitung preliminary, tapi nanti menyusul untuk hitungan preliminary yang benar seperti apa. Nah, ini kita modify properties modifiernya. Moment inertia 0,35. Oke, terus ke tulangan modifier rebar beam ini 40 sesuai standar SNI. Lalu longitudinal itu tulangan lenturnya. Terus ini gesernya PCTP 280. Oke. Oke. Ini bisa dihapus aja. Terus kita add copy untuk kolomnya. Kolomnya masih 90. Nah, ini sama modifiersnya. Oke.
kolom kita ganti ulangannya ke kolom. Oke, udah, langsung oke aja. Oke, lalu setelah itu ke plat lantai. Ini dihapus, kita buat lagi plat lantai 12 cm. Step material kita action C. Ini diganti ke 0,25 untuk semuanya. Ini dari etaps atau modifiers di Google ada sebenarnya atau modifiers. Yang ini, nah ini ada flat plates and flat slabs. Jadi untuk plat lantai kita model S shell, jadi F1, F2, F12, M11, M22 dan M12 itu harus diisi 0,25. Ini udah. Oke, 120 untuk 12 cm ya. Oke, ini bisa dihapus. Oke. Lalu dinding geser. Ini SW. Contohnya kita untuk version C. Ini 250 dulu untuk sementara. Udah. Lalu ke modifiersnya, nah untuk yang walls ini diisi 0,35 enggak 0,7 sorry 0,7 di F1 F22 karena kita nggak tahu di mana letaknya, makanya pilih yang uncorrect dulu, diisi yang di sini F11 sama F22. Nah terus ini dibiarin 112 nya cukup 1. Terus untuk M11 nya itu diisi 0,1 M11 dan ini di notes ini ada tulis in this case use a small modifier say 0.1 for ini M11, M22 dan M12. Nah ini harus diisi satu-satu, berarti kita copy sampai bawah. Oke, aman. Oke, itu diameter ketebalannya 250. Delete yang bawahnya, oke. Ya kita sudah. Terus oke, habis ini kita ke load pattern. Load pattern ini kita isi untuk SIDL super dead. Oke. Lalu beban atap roof lift. Oke, add. Lalu R ini untuk hujan, kita pilih yang other. Terus seismic ya, beban gempa yang statik, ini EX static seismic. Oh iya, mungkin beban anginnya dulu ya, WX wind. Oke. Nah ini untuk auto lateral loadnya kita pilih yang ASCE 716, yang Y juga sama. Oke, kita modify dulu di expose performance diagrams, terus program determine aja. Nah ini kecepatannya 89,5, exposure type-nya C. Oke, dibiarin. Ini untuk case-nya kita pilih yang 1 karena kita mau berdasarkan arah. Oke. Nah untuk yang Y kan arah Y, berarti kita harus isi 90 derajat, direction angle 90 degrees. Oke, terus kita pilih untuk yang arah sebaliknya yang negatif dan yang Y juga ya. Oke, di modify 9,5 C 1. Nah ini 180. Nah ini juga 9,5 C. Case nya 1, modify nya 270 ya. Ini ya untuk beban angin ya kayak gini, WX WY WX min WY min. Oke, sebentar ini
add dulu. Oh ya, nah, kita kasusnya masukkan response spectrum. Diisi define function response spectrum. Nah, ini dipilih dulu, choose function type to add nya SC716, lalu kita add new function. Nah, ini kita modify namanya, lalu SS sama S1 nya ini didapat dari RSA Puskim. Nah, ini dia, jadi diambil SS nya, terus S1 nya, oke. Terus long periodnya 20, sama side class ini tanah keras, tanahnya jenisnya apa ya, yang C tanah keras. Terus kita cek dulu 1,205, 0,7123 dan 4685 atau 86 lah ya. Oke. 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 Terus setelah itu kita ke load pattern untuk kita masukkan EX statiknya atau gempa yang statik. Ini sama SCE 716. Oke. Lalu yang Y juga di add. Oke, terus kita modify satu-satu. Nah, ini untuk yang arah X, maka yang Y kita uncentang, kita tidak pilih. Terus CTX nya itu kita pilih 0,02 dan 0,75. Nanti penjelasannya lebih lanjut di video selanjutnya. Ini diisi, jadi yang dari SSS1 dan juga TL nya dari RSA ya. Oke, saat kelasnya C. Ada faktor modifikasi, respons modifikasi untuk ini sistem ganda itu 7, 2,5 dan 5,5. Oke, modify. Nah, sekarang yang arah Y, jadi yang X ini kita uncentang, lalu program ampere-nya kita pilih yang paling bawah, terus kita copy SS nya, oke. Set kelasnya C, ini modifikasinya 7, 2,5 untuk omega nya. Oke ya, lalu kita ke load case. Nah, di load case ini kita tambahkan tadi beban gempa yang tadi dari respons spektrum MRSA. Jadi statik sama MRSA itu beda. Statik. Jadi itu kita tambahkan yang respons spektrum itu caranya add new case. Terus kita oke, kita pilih load case tab-nya respons spektrum. Terus kita add acceleration U1 untuk arah X dan juga ini diganti Medan. Terus ini G, nilai G kita bagikan sama nilai R yang tadi 7 ya. Maka ini untuk unscale-nya seperti ini nilai skalanya. Terus diagram institusi kita modify ini untuk torsi tak terduga 5%. Nah, nilainya 0,05. Oke. Terus kita add copy case nya tadi untuk arah yang Y ya. Oke. Nah, ini diganti aja U2 untuk arah Y. Oke. Ya, nanti untuk yang ini sebenarnya ada versi yang diskalakan atau scale, tapi untuk ini kan kasusnya kita mau memodelkan saja. Nanti kita pelajari di video berikutnya untuk mencari nilai 25% itu. Jadi menggunakan ini. Oke. Terus kita ke center sudah, diagramnya kita kita define diagrams di satu, modify
diagram kita pilih yang semi rigid. Oke, oke. Lalu kita gambar dulu untuk modelnya. Nah, sebelum kita gambar itu kita oh ya, kita gambar aja modelnya sebelum itu, tapi harus ingat ini harus di all stories. Oke, kalau di all stories kita bisa gambar. Nah, di sini untuk gambar kolom ya, ini kita pilih yang kolomnya, lalu kita langsung aja drag. Ini untuk yang pemodelan kita kolomnya nggak ada. Nah, terus untuk balok ini yang atasnya kita pilih balok, ukuran baloknya kita langsung select aja ya. Terus kita gambar plat lantai. Kita gambar plat lantai ini floor. Nah, pilih yang tadi yang kita udah buat, lalu kita langsung gambar aja plat lantainya. Oke, sudah terassign. Nah, lalu kita mau menggambar opening ya. Untuk gambar opening itu ada cara untuk cepatnya, itu kita turun dulu ke satu lantai. Di lantai 14 kita add our modify grids. Terus kita modify show story data. Nah, di sini itu ada similar to ya. Untuk master story-nya kita no. Jadi similar to-nya kita semuanya tuh nggak di referensikan untuk di lantai 15, tapi kita referensikan di lantai 14. Nah, ini kita pilih yes. Nah, ini yang lain kita pilih satu-satu story bawahnya, story 14, lantai 14. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk jadi atap sih membaca bahwa lantai 1 sampai lantai 13 itu referensi acuannya adalah di lantai 14. Jadi lantai 15 ini istilahnya kita bedakan sendiri karena memang lantai atap ya. Jadi beda secara ruangnya juga beda, dan plat lantainya juga beda. Jadi nggak ada bukaannya. Oke. Oke. Nah, ini sudah. Lalu kita klik aja. Oh, setelah itu kita ganti ke all storiesnya, sini ke similar stories. Kalau kita udah ganti ke similar stories, maka kalau kita klik di lantai 14 ini, maka yang lantai 15 ini nggak keikut untuk kepilih karena tadi kita udah modify di sini master story-nya di lantai 14. Oke. Setelah itu kita assign shell openings. Opening tabs kita pilih yang opening, kita apply. Oke. Maka di 3D-nya udah ini belum di refresh. Oke. Ya, untuk yang 3D-nya udah dibuka. Ya, sudah ada opening. Yang lantai atasnya tidak ada opening. Oke. Lalu kita menggambar shear wall. Nah, untuk menggambar shear wall ini harus diingat kembali yang tadi kita udah master story. Kita bisa similarin dulu untuk story 15 nya ke lantai 14 dulu aja. Nah, ini bisa langsung baca, itu bisa langsung gambar. Nah, ini kita pilih dulu baloknya karena kan di silver kita nggak ada balok lagi ya. Jadi yang di mana silvernya kita hapus, delete. Lalu kita masukkan silver. Oke, gambar aja langsung. Oke. Nah, ini udah, kita kembalikan lagi. Oke. Oke, gambar silvernya udah terpilih. Kita kembali lagi ke all stories. Lalu selanjutnya kita assign dulu ke peer level untuk shear wall-nya. Itu kita pilih shear wall-nya, kita klik, kita highlight, kita pilih. Ya, kalau shear wall-nya terpilih semua, kita assign, kita ke shell, lalu kita ke peer level. Nah, ini ada P1, kita apply aja. Untuk core wall ini kan karena satu satuan dia bergeraknya bersamaan, maka kita assign jadi P1.
Oke, udah terselesai. Lalu sekarang yang kolom-kolomnya kita like aja. Oke, itu sudah terselesai. Kita ke frame. Tadi cell ya, sekarang yang frame peer level. Nah, ini kita klik apply P1-nya. Oke. Nah, ini ceknya gimana? Ceknya kalau udah masuk ini kita ke elevation view. Kita ambil yang as E ya, potongan shear wall-nya. Nah, ini sudah terassign. Kalau ada tulisan P1 sini maka sudah terassign. Oke, kita balik lagi ke plan. Kita ke base sekarang untuk masukkan cepit ya. Kita ke one story dulu. Kita hapus plat lantai karena tidak ada plat lantai di base. Lalu kita highlight lagi, kita assign, join, restrain. Lalu kita pilih yang sebelah kiri, apply. Oke, untuk ceknya kita klik kanan gridnya, maka ada masuk RX, RY, dan RZ untuk rotasi. Oke, setelah itu kita assign beban-beban yang ada. Mungkin sebelum itu untuk mesh source-nya kita modify ya, perubahan untuk di mesh source-nya. Jadi untuk mesh source-nya kita tinggal klik aja specified load patterns. Kalau kita unklik ini maka beban yang ada di balok kolom itu nggak dihitung, nggak harus dicek. Ini mungkin itu revisinya. Lalu kita pilih masukkan date itu 1 dan SIDL 1 ya, mungkin itu aja ya yang dimasukkan. SIDL aja sih, sorry, misalkan SIDL 2 SI1. Oke. Ya, oke. Nah, ini kita sebenarnya udah bisa masukin beban ruangannya. Nah, kalau untuk perubahan itu sebenarnya bisa kita pilih all stories ini, similar stories, karena kan tadi kita udah nggak pilih lagi ya untuk lantai 15. Untuk beban yang ada di shell ya, beban SIDL yang ada di plat lantai, tiap-tiap plat lantai itu sebenarnya bisa kita pilih lagi. Atau kita select, ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama kayak tadi, kita pilih aja spindle stories. Atau yang ini kita select object type, select properties frame slab section. Nah, ini kita pilih yang PL ini bisa. Lalu kita ke lantai 15, kita select pointer windownya, kita pilih ya, ini bisa juga. Atau kalau sekarang ini aku buat preliminary baru ini menggunakan tabel untuk uniform load sets, atau namanya ini beban yang difusikan per ruang. Jadi per ruang ini aku kategorikan tipe-tipe beban di ruang ini itu ada apa aja. Jadi bisa dengan cara seperti itu, maka nanti otomatis SIDL ini akan masuk di plat lantainya semuanya seperti ini. Namun untuk sementara mungkin bisa pakai cara yang tadi, similar stories ini. Yang di lantai 12 kita pilih similar stories, atau select ini tadi ya. Mungkin kalau mau cara cepatnya kita ke shell uniform set. Jadi kita define dulu, bedanya kita harus define dulu shell uniform load setnya. Kita add new load set, kita pilih, kita masukkan tadi ini fungsi kantor ya, ruang kantor. Ini kita add, ini date nya kan nggak ada ya, berarti langsung SIDL. Nah, dimasukkan SIDL ini value nya segini. Kita add lagi lift nya, bentuknya 2,4. Nah, ini oke. Kita add lagi untuk atap.
lagi add-nya, SIDL nya, lalu kita add juga untuk leaf roof nya ya, nah jadi bisa nanti mungkin kedepannya begini aja teman-teman, biar lebih cepat ya. Oke. Kita untuk meng-assign nya kita klik dulu lantainya sama seperti tadi. Nah, ini di lantai 14 ya, sudah di similar stories ini. Jadi bisa dipilih mau kayak gimana, yang select atau kayak ini tinggal diklik aja, bebas. Oke. Setelah itu kita assign terus ke shell load, itu kita pilih yang uniform load sets. Jadi bukan yang uniform tapi yang load sets. Ini namanya artinya kita udah masukin double. Jadi kita udah masukin dua tuh, masukin leaf-nya dan juga kita masukin SIDL-nya. Jadi nggak perlu klik lagi, kita klik uniform lagi. Langsung aja. Nah, ini kantor, apply. Oke. Nah, ini kan di sini kantor ya. Nah, ini maksudnya untuk menandakan kalau udah dimasukin kantor. Nah, kalau mau ngecek nilainya itu tinggal di display, load assign shell, lalu ke SIDL, kita apply. Nah, ini nilainya sudah termasuk otomatis 1,97, sesuai hitungan ya 1,97. Nah, leaf-nya juga sudah, leaf-nya masukin 2,4. Jadi mungkin itu cara yang lebih simple, lebih mudah. Nah, sekarang untuk beban atap, yang atapnya kita pilih lagi. Nah, kita assign crucial loads, uniform load set, atap. Oke, apply. Nah, udah beban atap sudah masuk, beban kantor juga udah masuk. Nah, tapi yang belum masuk di ini adalah dinding luar ya, untuk beban dinding, karena berbeda dengan beban pelat lantai. Nah, yang belum masuk tuh dinding perimeter luarnya aja yang belum masuk. Nah, ini kita select baloknya satu persatu, tapi di lantai 14 saja kan, karena tadi kita udah modify tadi tuh. Nah, master story-nya di lantai 14. Karena di lantai 15 kan tidak ada dinding ya. Oke, sini kita klik. Nah, ini udah otomatis otomatis kita pilih lantai 14 sampai bawah, tapi yang lantai 15 nggak masuk, nggak termasuk, nggak dipilih kayak gitu. Ya, kita assign frame load. Sekarang yang frame, karena kan kita masukkan di balok ya. Frame load distribute, kita milih yang SIDL, kita masukkan beban baloknya, berat dinding bata ringan ya. Berat dinding bata ringan itu sudah bata ringan dan blasterannya, jadi sebesar ini 5,094. Kita add, apply. Oke. Ya. Oke, untuk beban-bebannya udah masuk semua. Dan mungkin cuma itu aja ya sebenarnya yang harus dimasukkan dalam etaps, dan pemodelannya sebenarnya untuk memodelkan saja seperti ini gitu ya. Namun untuk nanti pengecekan itu mungkin agak panjang lagi videonya. Oh ya, combination. Untuk itu combinationnya kita pakai interaktif database gitu ya. Nanti mungkin disesuaikan. Lalu untuk load combinationnya itu, untuk beban gempanya itu kita tambahkan di load case ini untuk yang masuk di load combination. Jadi ternyata untuk respons spektrum, karena kita kan menganalisisnya menggunakan beban respons spektrum, dan juga menurut peraturan itu juga ternyata
hanya diperbolehkan menggunakan respon spektrum, maka load combinationnya itu harus menggunakan load dari respon spektrum. Jadi tidak bisa kita pakai static, linear static, itu nggak bisa. Jadi harus pakai yang respon spektrum. Nah, ini kita tambahkan lagi penamaannya gitu ya, untuk di nama di load combination di Excel tuh biar tidak terlalu panjang seperti ini, sama nanti dengan nilai yang sudah diskalakan. Jadi ini sebelumnya uh, untuk pengecekan saja sih sebenarnya, untuk mengecek apakah beban gempa ini bisa dengan model seperti ini tuh simpangan antar lantai dan efek P delta tuh sudah memenuhi atau enggak. Dan sejauh ini, sejauh percobaannya tuh memenuhi sih. Nah, nanti mungkin dalam percobaan selanjutnya, video selanjutnya nanti kita lebih bahas di teknisnya pengecekannya itu. Tapi untuk keperluan video ini maka harus ada tutorial untuk combination, maka kita masukin kombinasi beban gempa yang berasal dari respon spektrum. Jadi kita add copy of case-nya untuk yang X ya, kita pakai EX saja istilahnya. Nah, ini sebenarnya nanti kita kalikan dengan skalanya berapa, tapi karena untuk video saja nanti skalanya menyusul. Nah, kita EX juga, yang EY kita EY kan EY aja. Sebenarnya juga sama. Nah, ini yang akan masuk di Excel nanti, EX dan EY. Jadi bukan yang ada pada load pattern, bukan pada ini EX static dan EY static, bukan, tapi oleh karena respon spektrumnya ya. Nah, ini ada Excelnya nih. Ini kan. Oh, sorry, ada di sini ya. Ini sudah EX ya, jadi teman-teman ganti dari SE ke EX. Nah, ini kenapa harus EX, supaya sama dengan yang ada di load case ini gitu loh. Jadi nanti etap membaca kode nama mana yang sama yang ada dengan kita input punya data gitu loh. Nah, ini kita select semuanya, copy, kita masukkan kombinasinya sekarang ya, kita copy, terus edit interactive database, kita ke load case definition, kita klik. Oh, sorry, salah load combination mana ya. Oh, sorry, aku lupa. Kita tambahkan dulu ya, add new combo. Nah, ini kita buat ke kombinasi service aja sih, daripada mubazir. Kita buat kombinasi service ini sebenarnya untuk pengecekan um, pengecekan beban gempa kalau nggak salah ya, atau enggak ini apa namanya, desain kolom balok, tapi untuk pengecekan momen di balok dan kolom. Nah, ini buat combination service, pilih yang date skala satu faktornya 1, terus leaf SIDL nya ya 1 juga, terus leaf nya juga 1, jadi date, SIDL, dan leaf. Oke. Nah, ini the combination service. Sebenarnya ada lagi combination VG, jadi untuk baloknya ini 1,2 DL ditambahkan
masukkan 1 kalau nggak salah, L. Kamu nanti aja di next video aja. Service, kita ke edit interactive database, lalu kita load case. Nah ini load case definition, load combination definition. Oke, kita pilih. Nah, nanti ada combination service sudah masuk. Nah, kita pilih yang angka 3, kita klik, terus kita edit paste append atau Ctrl J ya, atau edit paste append. Nah, ini semuanya sudah masuk. Nah, kita apply to model. Nanti, nah ini aman, tidak ada tanda error. Ini artinya maka kode namanya ini sudah sesuai yang ada di definition, load case, dan load pattern kita. Ya, mungkin sedang ya, mungkin itu aja untuk video pemodelannya, pemodelan gedung, cara kita memasukkan material-material, terus definition, luas dimensi balok, kolom, flat, terus shear wall, lalu kita memasukkan tumpuan jepit, kita masukkan beban, besar beban, dan juga yang ada di plat, dan juga yang ada di dinding perimeter luar untuk dinding bata ringan. Ya, mungkin itu aja, dan juga beberapa catatan yang ada di load case combination, load pattern, mesh source, dan juga diagrams D1. Oh ya, untuk diagrams D1 ini kita assign ke bangunan ini ya. Jadi caranya itu kita pilih all story, lalu kita kita select sorry ya, untuk diafragma itu kita pilih similar stories. Ya, kita similar dulu lantai 14 ke 14. Oke. Nah, klik semuanya, terus kita ke select. Kita nggak mau pilih kolomnya, nah kita diselect properties, frame section, atau diselect object type, kolom kita pilih, diselect. Oke, kita hapus. Nah, lalu untuk diafragma kita bisa klik assign, lalu ke kita ke shell ya. Jadi nggak ada di frame, kita ke shell, lalu ada diafragmanya. Diafragmanya kita pilih D1. Oke, kita apply. Oke, nah ini untuk penyebaran pusat masanya ke tengah, sama nanti yang 3D view bisa dilihat, kita set display open, diafragma extend kita klik. Nah, ini udah kelihatan tuh diafragmanya. Oke, mungkin untuk itu dulu videonya untuk pemodelan dan cara masukkan yang beban-bebannya, load case, load pattern, dan load combination, dan juga diafragma seperti ini.